Ini kenapa nih? Hah? Oh, tes satu. Kayak kapot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa awliyati saati wa li songo ajma'in, khususan ila musannif kitab takrib al-qadhi Abu Suja al-Isfahani rahimahullah wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak hadirin hadirat, bapak ibu sekalian, dan juga para pendengar yang kami hormati, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salama wa sa'ada wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, halaman 11 masih menerangkan tentang awqatus shalawatil mafruḍah atau awqatis shalawatil mahfuḍah atau awqatus shalawatil khamsah, menerangkan tentang waktu-waktu sholat 5 waktu. Sekarang menerangkan tentang maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu lan salat maghrib, wa waqtuha lan utawi waktune salat maghrib iku wahidun cuma satu waktu. Wa huwa utawi wahidun iku ghurubus syamsi, napa tenggelamnya matahari. Wa miqdari lan waktu akhir iku kelawan kira-kirane mayu'adzinu parang kang adzan, wa yatawaddau lan gawe wudu, wa yasturul aurata lan nutup aurat, wa yuqimus sholata lan ngetekno salat, wa yusolli lan nuli salat khamsa rakaatin, salat 5 rakaat. Para hadirin yang saya hormati, jadi awal dari waktu maghrib
itu wahidun, cuma satu, yaitu ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Kalau para ulama fikih itu semua sepakat bahwa awal waktu dari sholat maghrib itu adalah terbenamnya matahari. Sedangkan akhir sholat maghrib batasnya adalah itu miqdarihi, kira-kira, ngoten nggih, kira-kira. Sampeyan kira-kira selesainya azan, setelah sampean wudu, sampean kelambian nutup aurat, sampean mendirikan sholat, kemudian ditambah 5 rakaat, itu kira-kira nih gitu. Lah dari wa miqdarihi, dan kira-kira dari waktu-waktu apa tadi ya, mulai azan, wudu, nutup aurat, kemudian sholat, kemudian ditambah sholat 5 rakaat, itu kira-kira nih gitu. Nah dari itu kira-kira berapa jam nih Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, sampeyan wudu, nggih. Kemudian sampeyan kelambian. Gak iki kelambian, siapa wudu sih? Jenengan pun protes loh, kita urutannya adalah wayastarul aurah, nutup aurat baru wayatawaddo, wudu, kemudian wayastarut aurah, nutup aurat. Bukan, ini kira-kira nggih. Miqdari, kira-kira begitu. Jadi azan, kemudian anggap aja azan, kemudian sakomate, kemudian sampean wudu, kemudian sampean kelambian tutup aurat, kemudian sampean sholat ditambah 5 rakaatin, 5 rakaat. Kira-kira berapa menit ini? Setengah jam? Kurang lebih. Ukurannya jamaah ya. Jadi jamaah maghrib berapa jam? Dari itu. Kalau guru saya dulu nerangno ngaji Safinah dulu dan juga Fathul Qorib, itu menerangkan gampangannya adalah miqdari, kira-kiranya itu selesainya musola atau masjid dengan zikirnya. Nah ini ya kira-kira, tapi sampai sekarang saya belum bisa memastikan berapa menit. Kitab-kitab begitu semua keterangannya, kira-kira adalah begini. Ya deh. Jadi sampean ukur sendiri ya, berapa kira-kira berapa menit dan lamanya berapa. Itu yang tahu adalah yang melakukan. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, di situ ada kata-kata maghrib. Ya, maghrib itu artinya apa? Maghrib itu artinya adalah arah matahari terbenam atau tempat matahari terbenam, itu maghrib. Waktu maghrib berarti waktu terbenamnya matahari. Nah, terbenam matahari ini pasti di barat, soalnya belum kiamat. Nah, mumpung durung kiamat, ya, maka ayo ojo ninggal sholat. Ya. Nah, kata maghrib ini itu betul secara bahasa namanya adalah tempat terbenam atau waktu terbenam matahari. Lah sampean kalau mendengar begini, ada syekh atau ulama dari maghrib, ya, al-maghribi, ya, maghrib, al-maghribi, al-masyriq, al-maghrib, itu Quran misalnya. Kalau kita terkait dengan tempat maghrib itu di mana sih sebenarnya? Banyak orang mengatakan ulama itu datang dari maghrib, ya, maghribi, dari maghrib. Dari mana tempat maghrib itu? Nah, di dalam kitab-kitab sejarah dijelaskan ternyata maghrib itu adalah termasuk atau menunjuk dari 5 kawasan atau negara yang termasuk di kawasan Asia Afrika Utara. Jadi ada negara-negara termasuk maghrib, tempat terbenam matahari. 5 negara sih dimaksud niku. Mana saja negara maghrib, termasuk negara Maroko, negara Tunisia, negara Libya, negara Aljazair, negara Mauritania dan sekitarnya. Itu yang dimaksud kalau
terkait kawasan Maghrib, 5 negara termasuk di benua Afrika Utara. Jadi Maroko itu ikut Afrika, bukan ikut Arab. Tunisia di benua Afrika, Aljazair di benua Afrika, Tunisia di benua Afrika, Libya masuk benua Afrika, Mauritania juga masuk Afrika, bukan Arab. Ya, bukan Arab. Masuk kawasan Afrika. Lu baru paham. Yo, kawasan Maghrib, negara Maghrib itu 5 negara. Para hadirin rahimakumullah, ghoroba yahrubu, kalau nahwu tasrif ghoroba yahrubu niku artinya adalah menjauh atau terbenam atau gak kelihatan. Itu namanya ghoroba yahrubu. Jadi al-maghrib itu bisa kita artikan adalah tempat atau waktu terbenamnya matahari. Kalau panjenengan sekarang tidak usah melihat matahari, ya, cukup sampean teknologi sekarang ini cukup melihat alarm yang setel oleh sampean bahwa maghrib hari ini adalah pukul 17.55, ya, misalnya kan, disetel alarmnya muni dewe. Nah, kalau alarmnya muni berarti waktu masuk maghrib. Dan isya itu pukul 19.09 atau titik 10 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sudah ada semua teknologinya. Kita tidak usah kemudian melihat keluar musola, melihat apakah betul matahari sudah terbenam atau tidak. Tidak usah. Ya, cukup kita pakai teknologi. Lah para hadirin rahimakumullah, untuk wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi, semua ulama sepakat bahwa awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Sudah sepakat. Tidak ada satupun ulama, ya, hampir semua ulama itu sepakat bahwa awal waktu maghrib adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Ini. Kemudian pada akhir atau batas akhir maghrib inilah yang kemudian ulama fikih berbeda pendapat. Jadi batas akhir maghrib ulama beda pendapat. Kalau awal waktu maghrib hampir semua ulama sepakat. Tetapi batas akhir maghrib itu berbeda pendapat. Ini satu, ada yang mengatakan dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Safinah, dalam kitab Takrib, itu adalah satu waktu wahidun. Untuk akhir waktu. Tadi apa? Satu waktu kira-kira ngoten ya. Tadi ya adzan, kemudian wudu, pakai baju tutup aurat, sholat maghrib 5 rakaat. Itu kira-kira begitu. Itu adalah jumhur dari pendapat ulama mazhab Syafi'i, dan juga termasuk pendapat dari Imam Syafi'i sendiri. Itu kaul jadid. Nanti saya jelaskan. Ada 2 pendapat dari Imam Syafi'i sendiri yang berbeda. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah berada di Irak, itu namanya, ketika beliau berfatwa di Irak, namanya kaul qadim, pendapat lama. Kemudian Imam Syafi'i hijrah atau pindah ke Mesir, kemudian berfatwa, tergolong dari kaul jadid, pendapat yang baru berbeda. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama waktu sholat maghrib tadi itu miqdarihi, miqdarihi. Nah, ini yang pertama. Ini sama dengan pendapat dari mazhab Maliki, sama dengan pendapat mazhab Maliki. Jadi pendapat kitab ini, takrib ini, itu pendapat jumhur dari mayoritas ulama mazhab Syafi'i, termasuk pendapat kaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i ketika di Mesir. Imam Syafi'i wafat tahun 820 Masehi. Ini juga pendapat dari ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki, juga termasuk pendapat Imam Maliki sendiri yang wafat tahun 795 Masehi di Madinah.
Ini juga pendapat dari Imam Al-Auza'i, pendiri dari mazhab Auza'i. Jadi dulu ada mazhab yang namanya mazhab Auza'i yang didirikan oleh Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 774 Masehi. Ya, itu meninggal kalau nggak salah di Beirut, Lebanon. Nah, sampean harus paham ternyata mazhab-mazhab dulu itu bukan 4, tetapi ada 8, bahkan ada ulama sejarah mengatakan ada 12 mazhab. 8 sampai 12 mazhab. Cuma yang masyhur adalah ada 8 mazhab, bukan 4. Ya. Nah, ternyata Imam Al-Auza'i ini, saya akan cerita sedikit ya agar kita paham tentang mazhab Auza'i. Imam Auza'i ini adalah ternyata murid ulama-ulama tabi'in senior. Termasuk beliau murid atau santri dari Imam Atha bin Abi Rabbah yang wafat tahun 722 Masehi di Mekah. Imam Auza'i termasuk juga santrinya Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 741 Masehi. Imam Zuhri ini orang pertama yang disuruh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah waktu itu, untuk membuat buku-buku hadis dibukukan. Zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian Imam Auza'i juga murid dari Imam Ibnu Sirin, sahabat ulama tabi'in senior yang wafat tahun 729 Masehi di Basrah, Irak. Ya. Jadi mazhab ini ternyata waktu dulu juga besar. Ya, pada zaman 700-an 800-an mazhab ini besar. Ya, besar. Nah, kemudian ternyata mazhab ini tidak bertahan lama. Jadi mazhab Al-Auza'i dalam sejarah itu hanya bertahan 200 tahun atau 2 abad saja. Mengapa? Sebab salah satu dari sebabnya adalah tidak ada dukungan dari penguasa waktu itu. Ya. Jadi bagi orang-orang yang elek tok nang pemerintah atau penguasa, jangan. Andai kata mazhab-mazhab kita ini Syafi'i dan sebagainya tidak disokong oleh penguasa waktu itu, tidak berkembang. Makanya ada beberapa ulama-ulama dekat dengan penguasa. Untuk apa? Agar ilmu-ilmu ini berkembang melalui sarana kekuasaan waktu itu, kan? Jadi kemudian jangan suudzon, ulama kok cedek penguasa. Barangkali punya misi-misi keagamaan, misi-misi keilmuan, seperti yang dilakukan oleh para imam-imam tabi'in yang dekat-dekat dengan penguasa. Andai kata Imam Az-Zuhri, gurunya Al-Auza'i, itu tidak menjadi penasihat Umar Abdul Aziz, tidak disuruh membuat gerakan pembukaan hadis. Ya, dana dari pemerintah. Ayo Pak Imam, tolong buat tim ya untuk membukukan hadis, timbang nyebar di gak karuan, bukukan. Nah, dikai dana proyek pembukuan hadis. Nah, ini harus paham, Pak. Ya. Para hadirin rahimakumullah, kalau tidak salah, Imam Al-Auza'i ini adalah sezaman dengan Imam Malik rahimahullah. Sejaman ya Imam Malik. Jadi mengapa mazhab Auza'i enggak berkembang? Dalam sejarah dikatakan sebab mazhab Auza'i atau pemikiran fikih dari Imam Al-Auza'i tidak didukung oleh kekuasaan. Nih, yang kedua, murid-muridnya tidak menulis kitab-kitab pemikiran Al-Auza'i. Ya, ini. Makanya inilah pentingnya sanad, mata rantai keilmuan. Dari Syafi'i turun ke bawah sampai ke kita. Ada sanad keilmuan, enggak putus. Jadi betul kata ulama-ulama sepuh, kalau ngaji itu ayo punya sanad keilmuan agar tidak terputus keilmuan mulai dari ulama-ulama sampai Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita dilarang suudon. Oh, ulama dekat pemerintah, munafik, jangan.
Ya, jangan, karena kita harus paham sejarah mengapa ulama-ulama tabi'in yang alim-alim itu, ahli hadis itu ya dekat dengan penguasa, sebab peran-peran mereka ternyata luar biasa. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kalau kita perkuat lagi, ternyata fikih Imam Al-Auza'i ya itu tercatat di dalam kitab-kitab ulama. Faktanya ada ya. Contoh, ada ulama yang namanya Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 923 Masehi di Baghdad. Itu dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha. Itu dalam kitabnya menerangkan tentang pemikiran fikih Imam Al-Auza'i. Sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari membuat mazhab sendiri yang namanya mazhab Jariri. Loh. Jadi banyak dulu mazhab ya. Kemudian juga Imam Syafi'i sendiri dalam kitab itu dalam satu bab judulnya Syiarul Auza'i. Jadi menerangkan tentang pemikiran fikih Imam Al-Auza'i ketika Imam Al-Auza'i berdebat dengan Imam Hanafi. Ikut direkam di dalam kitab karangannya Imam Syafi'i. Oh, Auza'i ternyata itu keilmuannya luar biasa ya. Juga ada dalam kitab saya lupa, Al-Jahru wa Ta'dil ya, karangannya Imam Abu Hatim Ar-Razi ya, yang wafat tahun 890 Masehi. Juga ada dalam kitab yang lain, kitab Tarikh Ad-Dimashqi karangannya Ibnu Asakir Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1176 Masehi. Ya, ada juga banyak kitab Bidayah wa Nihayah karangannya Ibnu Katsir yang wafat tahun 1373 Masehi. Banyak dan lain-lain. Jadi pemikiran fikih dari Imam Al-Auza'i itu ternyata direkam dalam kitab-kitab ulama fikih. Kalau sudah direkam dalam ulama fikih pemikirannya, berarti diakui oleh ulama-ulama yang lain. Bahkan Imam Syafi'i itu membuat bab sendiri yang judulnya Syiarul Auza'i dalam kitab Ya. Nah, ini kita harus paham tentang hal ini. Makanya kata guru saya, kalau ada perilaku ulama-ulama seperti itu, maka kita buka kitab-kitab sejarah. Sebab ulama-ulama dulu, ulama salaf itu juga pernah berapa ulama besar itu dekat dan jadi penasihat para penguasa. Tetapi mereka dekat dengan penguasa, misinya adalah misi keagamaan. Paham ya? Wes pokoknya melok gitu Pak. Kita nggak nutup pikiran kita ya. Jangan ikut-ikutan hal-hal yang mohon maaf ya, ketika ada kiai atau ulama dekat dengan pemerintah, kiai munafik, ulama su dan sebagainya. Jangan. Ayo kembali buka kitab-kitab sejarah para ulama salaf. Ternyata mereka juga ada yang dekat dengan penguasa, ada juga oposisi terhadap penguasa. Dan juga manfaat ulama-ulama besar seperti Imam Az-Zuhri tadi ya dan lain-lain itu dekat dengan penguasa pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mempelopori tentang pembukuan buku-buku hadis resmi ya. Para hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Pendapat yang kedua, batas akhir dari sholat maghrib adalah hilang ya warna merah di ujung barat ya, syafaq itu hilang. Warna merah di sana di barat itu sudah hilang. Matahari tenggelam, warna merah sudah hilang, sinarnya hilang. Itu dalam istilah agama syafaq ya, hilang, warna merah hilang. Nah, pendapat yang kedua ini berarti batas akhir maghrib lebih panjang ya, tapi juga dawa maghrib titik kan, cuma agaknya lebih panjang sedikit. Ini pendapat ini juga
dipelopori atau dikeluarkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in yang wafat tahun 778 Masehi di Basrah. Juga merupakan pendapat dari Imam Hambali, mazhab Hambali pakai pendapat ini. Jadi akhir maghrib itu bukan miqdari tadi ya, azan kemudian dan sebagainya, tapi batasnya adalah hilangnya warna merah dari tenggelamnya matahari. Ini juga pendapat dari Imam Abu Tsaur. Imam Abu Tsaur ini ulama yang mendirikan mazhab Tsauri. Loh. Mazhab Tsauri, Abu Tsaur, mazhab Tsauri. Kemudian juga pendapat dari mazhab Hanafi. Jadi batas akhir maghrib itu sampai syafaq merah hilang, tenggelam matahari. Ini pendapat Imam Sufyan Tsauri, pendapat mazhab Hanafi, pendapat dari Imam Abu Tsaur, pendapat dari mazhab Hambali. Nah, pendapat ini juga sebagian dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, termasuk pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, ya kan? Jadi para ulama tidak berani menentang. Loh, Imam Syafi'i dan lain batasnya tadi miqdari kira-kira. Yang kedua dari mazhab Syafi'i yang diwakili Imam Nawawi mengatakan akhir maghrib adalah hilangnya warna merah. Bagaimana? Ya dua-duanya dipakai. Loh iya, sebab kita ikut ulama. Jadi sebagian ulama Syafi'i itu yang jumhur adalah tadi yang pertama miqdari kira-kira dengan waktu tadi ya sholat, adzan dan sebagainya. Yang kedua adalah sampai sinar warna merah tenggelam matahari itu hilang. Paham ya? Jadi kalau ada orang misalnya habis sholat jamaah maghrib sudah selesai di masjid di musola, lo kok baru sholat, dia berpendapat Imam Nawawi wa ashabih membolehkan. Yo sementing sholat, sing gak pas, sing keliru adalah orang yang tidak sholat maghrib. Itu saja sudah. Nggih, itu pas niku bukan salah. Nah tadi ada pendapat Abu Tsaur. Siapa Imam Abu Tsaur ini? Beliau pendiri mazhab Tsauri. Pendiri mazhab Tsauri. Beliau seorang imam mujtahid. Beliau seorang hafal Quran al-hafid. Beliau juga ahli fiqih, ahli hadis dan sebagainya. Awalnya beliau Abu Tsaur ya, tadi Auza'i ya. Sekarang coba saya ceritakan tentang Abu Tsaur ya. Al-Hafidz Ibrahim bin Khalid Al-Baghdadi, terkenal dengan Imam Abu Tsaur. Tutu sahur ya. Sahur gaisa ya. Beliau awalnya bermazhab Hanafi. Kemudian beliau dekat atau bergaul atau bersahabat dengan Imam Syafi'i. Akhirnya berguru kepada Imam Syafi'i, sebab beliau mendengar hadis dari mazhab Syafi'i. Sehingga lama-kelamaan beliau condong terhadap mazhab Syafi'i. Tetapi kemudian mendirikan mazhab sendiri yang namanya mazhab Tsauri. Nah, ini kan. Tetapi menurut Imam Al-Asnawi rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1370 Masehi di Mesir, Imam Abu Tsaur ini dikatakan kibaru sahabah Syafi'i, termasuk kelompok sahabat besar dari Imam Syafi'i. Nah, ini kan harus paham sampean ini. Jadi ulama mazhab A, mazhab B itu saling terkait. Guru murid. Jadi ketika murid berbeda pendapat dengan gurunya sudah biasa. Bukan minta pendapat aja, bahkan mendirikan mazhab tandingan terhadap gurunya. Biasa. Tapi kudu berilmu. Nandingi wong kok gak berilmu, akhirnya kan neraka sampean ya. Nah, iki. Tidak boleh begitu ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ternyata
Imam Asnawi yang mengatakan bahwa Imam Abu Thawr ini adalah salah satu kibaru sahabat Syafi'i, itu adalah murid dari Imam Tajuddin As-Subki dan juga murid dari Imam Az-Zarkasi, ulama besar dari mazhab Syafi'i, sehingga berani mengatakan bahwa Imam Abu Thawr adalah merupakan sahabat kibar dari Imam Syafi'i. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan ternyata dalam kitabnya Al-Asnawi dikatakan mazhab Abu Thawr itu hanya bertahan kurang lebih 400 tahun. 400 tahun. Sampai nggak dengar kan mazhab Imam Thawri. Nah, ya kan? Soalnya bertahan 400 tahun. Juga kerungu. Gak kerungu. Nah, jadi sama kenal apa? Mazhab Hambali, Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Apalagi tadi mazhab Auza'i, mazhab Jariri, Tobari, mazhab Sauri. Apalagi? Ayo. Mazhab Zaidi, Syiah, dan mazhab Ja'fari Syiah. Itu diakui itu. Jadi dari sekian kelompok Syiah ada 2 pemikiran fikih diakui, yaitu dari mazhab yang namanya Zaidiyah dan mazhab Ja'fariyah diakui. Kemudian ada mazhab juga mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri yang didirikan oleh Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Sampai jangan keliru, Imam Abu Dawud ada 2 loh. Imam Abu Dawud Az-Sistani, ya Imam Abu Dawud hadis, ulama hadis, ada ulama pendiri mazhab namanya Imam Abu Dawud Az-Zahiri, mendirikan mazhab Zahiri. Beda. Beda. Nah, itu sekilas tentang mazhab. Ada mazhab Al-Izzuddin, mazhab Az-Zahiri, mazhab Al-Laisi dan sebagainya. Nah, kita belajar Syafi'i meruwet kok. Satu mazhab banyak keterangan, apalagi sampai kalau belajar perbandingan mazhab. Wah, ngeluh kita. Ya, enggak usah aneh-aneh. Mari kita belajar menekankan diri kepada mazhab Syafi'i. Sudah selesai, aman-aman. Aman. Warahmatullahi rahimakumullah. Ya. Lah, di dalam keterangan Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, ulama yang wafat tahun 1058 Masehi, ya di Baghdad, dalam kitab Al-Iqna fi Fiqh Syafi'i, beliau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan batas akhir maghrib kira-kira azan, wudu, atau aurat tadi ya, itu adalah pendapat baru atau qaul jadid dari Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan batas akhir maghrib adalah hilangnya sinar merah tenggelam matahari, itu juga pendapat Imam Syafi'i, tetapi pendapat lama atau qaul qadim ketika beliau berfatwa di Irak. Nah, berarti dua-duanya merupakan pendapat Imam Syafi'i. Sudah selesai, beres. Berarti kita ambil kesimpulan, ya, waktu fadilah, waktu utama adalah miqdari tadi ya. Nah, waktu yang boleh ada tadi sampai batas sinar merah hilang. Paham ya? Nah, ini gitu. Berarti rahimakumullah, bahkan bukan pendukung yang berpendapat demikian, sinar merah tenggelam matahari itu batas waktu akhir maghrib, itu juga pendapat yang diambil oleh Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa batas akhir maghrib adalah hilangnya warna merah. Wa waktu sholatul maghribi malam yaghibis syafaq, ya. Jadi waktu sholat maghrib adalah hilangnya sinar merah. Berarti dua pendapat tadi sama-sama sumbernya dari Imam Syafi'i. Ya. Ini keterangan ini banyak yang menerangkan gitu dalam kitab Kifayatul Akhyar juga ada, dalam kitab Al-Iqna juga ada, banyak.
Makanya orang-orang yang wawasannya luas, yang membuka kitab-kitab ulama-ulama salaf sampai sekarang, itu enggak kaku pikirannya, tidak kaku, pasti akan moderat, ya, akan bijak, ya, akan saling menghormati. Nah, dari dua pendapat batas akhir maghrib tadi, kemudian para ulama membagi dua waktu maghrib. Pertama waktu fadilah, waktu utama adalah waktu tadi kira-kira tadi. Yang kedua sampai warna merah tenggelam matahari. Paham ya? Nah, sudah selesai, ya. Jadi kan boleh sholat maghrib ketika sebelum habisnya warna merah di tenggelam matahari, boleh, dan ini waktu yang dibolehkan, ya. Ya, kemudian sampean ada uzur, kemudian sholat mendekati waktu habis, boleh, ada uzur. Tetapi ingat, ada waktu fadilah, ada waktu utama. Yang pendapat yang pertama tadi, miqdari, kira-kira dia adzan, wudu, pakaian, sholat dan sebagainya. Paham nggih? Ya, ini ya. Emang enak kok, paham gak? Insya Allah. Aman nih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang yang saya bukan jelaskan, ya, sholat, bagaimana hukum sholat sunnah sebelum maghrib, qobliyah maghrib. Kadang-kadang jenengan lihat di masjid ketika adzan maghrib selesai, ada yang sholat, ada yang duduk saja nggak sholat. Terus bagaimana hukumnya sholat sunnah sebelum maghrib? Nabi mengatakan orang yang sholat setelah adzan maghrib maka dia akan mendapat kebaikan, ya, dapat kebaikan. Ada riwayat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an, sahabat Nabi yang wafat tahun 678 Masehi di Mesir. Beliau termasuk kelompok sahabat as-sabiqun al-awwalun, ya. Beliau mengatakan, la tazalu ummati bi khairin au qala al-fitrati ma lam yuakhiru al-maghriba ila an tastabikal nujum. Umatku ini akan selalu dan kebaikan, ya, dan kebaikan selama dia tidak mengakhirkan sholat maghrib. Wong lek tepat sholat maghrib atau waktu fadilahnya dilakukan dalam maghrib, maka Nabi mengatakan dia akan masuk di dalam kebaikan. Ya, ini hadis Kanjeng Nabi, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Ibnu Ishaq dan lain-lain. Jadi kalau orang tidak mengakhirkan sholat maghrib, maka dia senantiasa di dalam kebaikan. Para hadirin rahimakumullah. Lah, sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu di dalam mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i itu dianjurkan, itu sunnah, ya. Saya tegaskan, sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Contoh, ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Al-Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu an yang wafat tahun 679 Masehi di Basrah, ya. Dengan kalau tahu biografi Imam Mughaffal Al-Muzani, beliau salah satu sahabat yang ikut Bai'atur Rahmah Hudaybiyah, ya, ikut Bai'at Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Nah, beliau ini, ya, ketika masuk Islam, ya, tidak pernah meninggalkan ikut perang, selalu ikut perang. Sahabat yang namanya Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani, kecuali sholat perang Tabuk. Kenapa nggak ikut beliau perang Tabuk? Sebab dia tergolong sahabat menengah ke bawah, nggak uman kendaraan. Bahkan sambat kan Kanjeng Nabi, saya nggak punya kendaraan, nggak punya ongkos, tapi saya ikut perang. Diusahakan nggak ada.
karena saking medannya sulit dan jauh. Lah kemudian Nabi berangkat perang Tabuk, beliau menangis kepada Allah, ya Allah, saya ikut perang, tapi gak ndek ongkos, gak punya kendaraan. Jaluk tolong Nabi, ya gak ono kendaraan. Apa yang terjadi? Dia menangis betul. Ini sahabat loh Bu, coba kita, ya gak nangis, alhamdulillah, ngoten. Menangis. Kemudian turunlah ayat At-Taubah ayat 7 ya. Sedih menangis beliau, kemudian menyebabkan turunnya ayat At-Taubah, ayat At-Taubah ayat 92. Luar biasa, seorang sahabat itu asbabun nuzul dari ayat Al-Quran At-Taubah ayat 92 yang isinya begini panjang. Tidak ada dosa bagi orang yang ikut berperang yang tidak memperoleh ongkos dan kendaraan. Nah ini tidak ada dosa. Kemudian sedihnya hilang, ya. Khawatir deh kan. Nah ini coba kita perang. Kira-kira jenengan disi apa ngareni? Bu, lek ana perang temen Bu, bojo sampeyan itu sampean izini perang apa gak? ayo jadi perang. Loh, ada juga ibunya sahabat, 3 anaknya meninggal sebab perang. Atau anak perang do tinteni waktu mulai tidak ada, anak jenengan syahid, alhamdulillah, ngoten. Kedua anaknya meninggal syahid, alhamdulillah. Loh, itu ibu biyen. Ibu saiki muga-muga ya padha semangate nggih. Amin. Para rahimakumullah. Yang kedua ada hadis sahih, nggih. Hadis sahih. Sallu qoblal maghribi rakaataini tsumma qalaha fi tsalitsah. Jadi Nabi itu salatlah, sallu perintah. Salatlah ba'da maghrib ya, sampai Nabi berkata 3 kali. Qalaha fi tsalitsah. Liman syaa, bagi orang yang menghendaki. Oh ya. Sampai sembahyang sedurung maghrib monggo, sembahyang kasembahyang yuk monggo. Liman syaa, bagi orang yang menghendaki. Apa jare sampeyan gitu loh hadisnya. Apa itu aja cukup? Tidak. Kita perlu juga acuan dari para sahabat. Apakah benar para sahabat itu sholat sebelum maghrib? Ada. Contoh riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Kunna bil Madinah, ketika kami di Madinah, faida adzanal muadzinu, ketika tukang adzan beradzan di sholatil maghribi, untuk sholat maghrib ya, ibtadaru sawariyah, mereka berlomba. Loh, ibtadaru, mereka berlomba-lomba apa? Fayarkauna rakaataini. Oh, mereka berlomba untuk sholat 2 rakaat. Dua rakaat. Hatta anar rajul, sampai ada orang yang masuk ke masjid mengira mereka sudah sholat maghrib. Hadis riwayat sinten? Hadis riwayat Imam Muslim. Ghairu makan kalau dalam Syafi'i ya. Jadi sunnah ghairu makan. Jadi itu ceritanya. Jadi para sahabat ternyata juga melakukan. Ini hadis Imam Muslim sahih. Gitu. Adzan. Aduh, iki durung tuntas iki. Saya tambahi hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani tadi. Baina kulli adzanaini salatun, ya, antara 2 azan ada salat. Qalaha salasan, Nabi berkata 3 kali, ya. Liman syaa, bagi orang yang menghendaki. Loh, sudah.
hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka saya menghimbau kepada orang-orang yang faham ini, tolong jangan tutupi hadis ini, sampaikan dengan jujur bahwa ini adalah perintah Nabi. Walaupun Nabi gak melakukan, termasuk sunnah qauliyah, perintah, sunnah takririah, perintah, bahwa ini adalah perintah Nabi dan hadisnya sahih. Nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.